Shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang mengikuti live streaming. Pada saat pagi hari ini kita akan mulai ibadah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang baik bagi kami Tuhan Yesus, Kau mengasihi kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin beribadah Bapa, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin meninggikan Engkau Bapa, dan kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu Yesus. Jamalah setiap kami Tuhan, bukalah hati kami Tuhan, biar hati kami Tuhan selalu rindu muji muliakan nama-Mu, selalu duduk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan jamaah setiap kami Tuhan, ketika kami selesai beribadah Bapa, dapat memperoleh berkat yang luar biasa daripada Engkau Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami ingin mulai ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kami ingin meninggikan Engkau Yesus.
Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Katakan lebih lembut lagi. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, tinggikan Engkau namamu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh, dalam kami rindu Tuhan, muji muliakan namamu Tuhan, lebih dan lebih lagi Yesusku. Haleluya, haleluya, amin. Sebab Dia Allah kita yang luar biasa. Rakyatlah kekuatanmu, rakyatlah kekuatanmu, ya Allah.
bergetar Bapa. Harapanku tetap tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kasih telah mengutuk aku. Sebab kami rindu ya Bapa untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Untuk selalu hidup di hadirat-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan. Kami boleh diberi kesempatan menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Kini saatnya kami ingin terus diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh mengalami kemenangan atas segala perjuangan kehidupan yang harus diperhadapkan atas setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan siap untuk menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita merasakan kita tetap ada dalam pemeliharaannya. Kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan senantiasa terus melawat setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya ingin bawa kita baca Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca diceritakan bahwa setelah pelayanan daripada Yesus dan murid-muridnya mengadakan mujizat 5 ketur roti 2 ekor ikan sehingga memberikan banyak orang yang bisa makan lebih daripada 5.000, bahkan masih sisa 12 bakul. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke Kapernaum. Dalam penyeberangan mereka ke Kapernaum, mereka sedang menjalaninya dalam malam hari, dikatakan di sana. Di tengah-tengah perjalanan mereka, mereka dihantam oleh angin sakal. Sehingga gelombang besar menghantam daripada perahu murid-murid Yesus. Dan hal ini membuat mereka mengalami ketakutan. Dalam keadaan yang demikian,
Mereka ada di tengah malam, dikatakan di sana, berada di tengah-tengah laut dengan angin yang menghantam, bahkan gelombang yang menghantam daripada perahu mereka. Mereka mengalami ketakutan. Dalam keadaan demikian lalu dikatakan dari ayat yang kita baca, Yesus berjalan di atas air, mendatangi murid-muridnya yang sedang dalam ketakutan. Tapi oleh ketakutan itu membuat murid-muridnya tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka mengatakan itu hantu, sehingga mereka berteriak-teriak. Namun dalam keadaan yang demikian, saudara, kita melihat bahwa Yesus berkata, Yesus menenangkan mereka. Dan Yesus berkata dalam ayat yang ke-27 dikatakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, perkataan daripada yang disampaikan oleh Yesus ini memberikan sesuatu pengharapan di tengah gelombang kehidupan yang menerpa kehidupan ini. Seringkali dalam kehidupan ini juga kita menemukan gelombang-gelombang kehidupan yang menghantam perahu kehidupan kita. Apakah hantaman itu berupa sakit penyakit yang tidak kunjung membaik, sehingga bahkan kita melihat hal itu membuat keadaan kondisi semakin terpuruk dan lain sebagainya. Keadaan gelombang kehidupan yang menghantam kehidupan manusia juga, malah seperti pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini juga menerpa kehidupan manusia yang kita melihat tidak pilih orang. Ataukah juga kita dihantam oleh keadaan berbagai kesulitan sehingga mengalami juga kesulitan dalam segi ekonomi, sebab segala usaha dan lain sebagainya mengalami kemacetan. Ataukah juga hantaman kehidupan dalam kehidupan itu juga menghantam daripada kehidupan rumah tangga, sehingga kita melihat ada hilang sukacita, damai sejahtera dari rumah tangga itu. Seringkali berbagai hantaman kehidupan yang menghantam kehidupan manusia itu, yang seringkali kita merasakan seolah-olah semuanya kita sedang diperhadapkan dengan jalan buntu dan berujung kepada kegagalan. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan kehidupan manusia. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, melewati firman Tuhan hari ini, kita yakin dan percaya Yesus pun juga segera datang dan berkata kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat, kita yakin dan percaya Yesus pun datang untuk menolong setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita ini menjadi orang yang tidak takut dalam menghadapi badai kehidupan yang menerpa kehidupan manusia. Kalau kita lihat, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa melewati firman yang disampaikan oleh Tuhan, melewati ayat ini yang disampaikan oleh Yesus Kristus, maka itu akan membawa kita boleh mengalami kemenangan. Sebab apa? Di dalam keadaan kita melihat, dalam keadaan seperti itu, bahwa Yesus yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita melihat ia bertindak, mengulurkan tangannya untuk menolong dan mengangkat kehidupan kita, sehingga kita tidak ditenggelamkan oleh badai yang sedang menghantam perahu kehidupan itu. Pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal. Melewati ayat, dalam ayat yang ke-27 ini yang dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa tenanglah itu berkata bahwa tetapkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Supaya kita kuat, supaya kita ini menjadi orang yang boleh keluar dari ketakutan kita dalam menghadapi
gelombang kehidupan yang menerpa kehidupan manusia dengan berbagai cara yang menerpa kehidupan ini, maka hal yang pertama, kita harus mempertetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tenanglah mengungkapkan bahwa Tuhan ingin kita menetapkan hati kita. Menguatkan hati kita dalam apa? Dalam apa kita harus mempertetapkan hati, menguatkan hati kita? Tuhan ingin sedang berbicara supaya kita mempertetapkan hati kita, kuat dalam hati kita, dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki kepercayaan diri yang berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak takut, tetapi kita menjadi orang yang berani dalam menghadapi tantangan kehidupan yang harus kita lewati dalam kehidupan kita di dunia ini. Ketetapan hati kita dalam kepercayaan kita kepada Tuhan ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang. Kenapa hal ini penting? Kita harus mempertetapkan kepercayaan kita, artinya kita harus menguatkan kepercayaan kita, keyakinan kita akan siapa Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita bergerak dalam kehidupan kita ini, melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan kita, tapi kita sebagai orang yang percaya mengandalkan Tuhan, sebab kita punya keyakinan siapa Tuhan yang kita percayai. Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting. Kenapa saya katakan kepercayaan kita sebagai kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting? Sebab saudara, kalau kita tidak kurang percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bimbang. Dikatakan dalam ayat yang ke-31, saudara, waktu Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus yang mau tenggelam itu, lalu Yesus katakan begini, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Artinya gelombang kehidupan itu bisa menenggelamkan kehidupan kita menjadi tidak berdaya dalam kehidupan ini. Tatkala kita tidak memiliki kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Kurang percaya kita itulah yang akan membuat kita mengalami kebimbangan dalam kita menjalani kehidupan, apalagi sedang diperhadapkan dalam persoalan besar sebagaimana yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Kurang percaya artinya saudara, kecil kepercayaan kepada Tuhan ini disebabkan apa? Kenapa orang itu kurang percaya? Dikatakan di sana karena tidak konsisten. Tidak konsisten dalam kepingiringannya, dalam keyakinannya, dalam ketekunannya, dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Dengan lain kata begini saudara, seringkali dalam kehidupan kekristenan kita bukan menjadi orang Kristen yang konsisten dalam menekuni iman kita, kepercayaan kita, ketekunan kita kepada Tuhan. Baik itu di dalam perenungan kita akan ke firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian juga di dalam kita menjalani akan kebenaran firman itu dalam yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan ini kita tidak melakukannya dengan tekun, dengan setia dalam kehidupan ini. Sehingga seringkali kita temukan orang istilah ada yang katakan Kristen kapal selam. Seringkali muncul, kemudian besok lagi tenggelam lagi, muncul lagi, tenggelam lagi. Tatkala oleh situasi kondisi tertentu bisa menjadi orang Kristen yang setia, yang tekun beribadah, yang tekun berbaca merenungkan firman Tuhan, yang tekun hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi oleh situasi kondisi tertentu bisa menjadi orang yang menjadi buyar, menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang jauh, menjadi orang yang tidak lagi dekat dengan Tuhan. Waktu diberkati mungkin, waktu dalam keadaan susah menderita mungkin setia, berdoa sungguh-sungguh, datang beribadah sungguh-sungguh. Tetapi tatkala sedang mengalami berbagai keadaan sepertinya ada jawaban dan berkat secara materi dilimpahkan, lalu kita menjadi orang yang sibuk bahkan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita.
kurang konsisten kita di dalam keyakinan kita, dalam kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, itu akan membuat kehidupan kita, biar kala kita dipertemukan dalam suatu situasi kondisi di mana kita tidak dapat memperoleh, di mana kehidupan kita dalam ketidakberdayaan, maka kita akan bimbang apakah Tuhan itu bisa menolong kita, ataukah sanggup menolong kita, ataukah tidak sanggup menolong kita. Kenapa? Sebab kita tidak mempunyai konsistensi dalam kepengiringan kita, dalam kepengikutan kita, dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini menjadi orang yang bertumbuh, maju. Menjadi orang yang semakin dewasa dalam kehidupan rohani kita. Semakin menjadi orang yang kuat dalam perkara rohani. Sehingga dengan demikian, berbagai keadaan bisa kita hadapi. Tetapi sebagai orang yang kuat, orang yang mempercayakan, orang yang mempertetapkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka segala keadaan bisa berubah-ubah. Segala situasi kondisi bisa menerpa kehidupan umat manusia. Tetapi satu hal, dalam semuanya itu ia tidak akan takut. Sebab apa? Sebab ada Tuhan bersama. Dia yakin bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan Tuhan pasti ada bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan ingin kita mempertetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu Yosua menggantikan daripada Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada mereka, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya mempertetapkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan yang telah membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang telah menuntun dalam perjalanan. Dan pada siang hari ada tiang awan. Pada malam hari ada tiang api. Dan ada mujizat demi mujizat terjadi. Pertetapkanlah hatimu bahwa Tuhan yang sama juga yang akan menolong dan menyertai engkau. Walaupun musuh besar di hadapanmu, tetapi ada Tuhan yang sama yang akan menyertai engkau. Dan engkau pasti akan keluar sebagai pemenang. Kenapa? Sebab tangan Tuhan yang kuat selalu terulur untuk menolong dan menyelamatkan hidup orang yang percaya kepada. Jadi hal yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Supaya kita kuat tatkala badai kehidupan ini menerpa kehidupan kita. Kita menjadi orang yang kuat, orang yang maju di dalam Tuhan. Kita menjadi tidak takut dalam kehidupan ini. Untuk kita mengalami hal itu, maka hal yang pertama yang kita lakukan, mempertetapkan kepercayaan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang dikatakan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hal yang kedua, Yesus berkata, aku ini. Dari perkataan ini, dari kalimat ini, Yesus sedang memberikan penjelasan kepada murid-muridnya yang sedang mengalami ketakutan akibat gelombang yang menghantam daripada perahu mereka. Yesus sedang memberikan penjelasan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan bukan hanya bersama dalam situasi tertentu, tetapi dikatakan Yesus itu hadir dalam waktu di mana mereka sedang mengalami ketakutan dan kepanikan pun. Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu Yesus katakan, aku ini, artinya arahkanlah matamu. Arahkanlah pandanganmu kepada Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus hadir dan Yesus ada bersama-sama dengan mereka pada tempat itu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sedang mengajar kita, menuntun, mengarahkan hidup kita. Supaya di tengah badai kehidupan, maka pandanglah Yesus. Sebab Yesus hadir dan ia ada bersama dengan setiap hidup murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya.
Dari ayat ini Tuhan sedang membawa kita, menggiring kehidupan kita untuk membuka pemahaman dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan ingin mengarahkan setiap kita supaya fokus pandangan kehidupan kita. Kita harus dikatakan di sana, kita harus fokus pandangan kita harus kepada Yesus. Kenapa? Sebab hanya Yesuslah juru selamat, hanya Yesuslah sumber kehidupan, sebab Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Dan Yesus itu lebih besar dari masalah apapun, dari persoalan apapun yang sedang diperhadapkan dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan di sana, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berjalan dalam perjuangan kehidupan ini. Kita juga harus diperhadapkan dan dipertemukan dengan berbagai situasi kondisi. Bahkan keadaan yang mungkin tidak menguntungkan. Bahkan keadaan yang mungkin menakutkan. Tetapi dalam semua hal yang kita harus lewati itu, fokus kita bukan segala pada masalah. Fokus kita bukan kepada tantangan. Fokus kita bukan kepada persoalan yang kita sedang hadapi. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari penyakit kita. Tuhan lebih besar dari segala tantangan kehidupan. Tuhan lebih besar daripada hal yang diperhadapkan yang mungkin kita berkata, aduh kita tidak mungkin. Tetapi kalau ada tangan Tuhan yang bersama-sama dengan kita, maka tangan Tuhan yang penuh kuat itu, Tuhan yang penuh berkuasa itu, dia tidak kurang cara untuk menolong dan melawat kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu arahkan pandangan hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk berjalan maju, melangkah maju untuk sampai kepada tujuan dan harapan, sebagaimana kita melihat ada berkat yang dijanjikan, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan begini. Mulai ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 saya bacakan firman Tuhan. Kata Yesus, datanglah. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita melihat dalam ayat yang ke-29 ini, waktu Yesus berkata itu tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu Yesus berbilang, datanglah, maka Petrus sedang mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Lalu dikatakan, keluar dari perahunya, lalu ia mulai berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tapi dalam perjalanan itu dikatakan, saudara, dalam ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah. Waktu Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus, ia berjalan di atas air. Tetapi tatkala ia melihat gelombang laut, merasakan angin yang keras itu mulai menerpa, maka dikatakan di sana waktu ia mulai merasakan, mengarahkan pandangannya pada masalah yang sedang dihadapi, maka dikatakan ia mulai tenggelam. Dari hal ini, mari fokuskan pandanganmu kepada Yesus, bukan kepada masalah. Yesus lebih kuat dari angin sakal yang menghalangi akan kemajuan perjalanan kehidupan kita. Yesus lebih besar dari gelombang kehidupan yang mengombang-ambingkan perahu kehidupan kita. Dan waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa itu sanggup menenangkan akan laut yang penuh gelombang, sanggup meredakan angin sakal yang menghantam akan kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai keadaan, situasi dan kondisi.
Tetapi jangan sampai oleh keadaan itu membuat arah kita hanya menjadi orang yang mengarahkan pandangan kita kepada persoalan dan masalah, kepada penderitaan dan lain sebagainya yang sedang kita hadapi. Sampai kita melupakan, memalingkan pandangan kita daripada Tuhan. Tapi Tuhan ingin membawa kita, mari dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi, jangan sampai mengalahkan pandangan kita kepada Yesus. Sebab hanya di dalam Yesuslah ada kepastian jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Kemudian hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah berseru kepada Yesus. Dikatakan di sana dalam ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dalam perjalanan kehidupan ini, sebagaimana Petrus dikatakan di sana, oleh berbagai hal yang menerpa, tiupan angin yang menghantam itu membuat ia mulai tenggelam. Tapi dalam keadaan seperti itu, jangan berdiam diri, jangan berpasrah. Kita punya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam kehidupan kita, Allah yang sanggup untuk menolong kita, Allah yang berkuasa untuk memberkati, Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan, Allah yang berkuasa untuk memberikan jalan keluar, Allah yang berkuasa untuk memberikan hikmat, Allah yang berkuasa untuk menuntun dan mengarahkan setiap langkah kehidupan kita untuk menikmati akan janji-janji Allah, berkat Allah dalam kehidupan kita. Jangan biarkan tatkala kita diperhadapkan oleh masalah yang menenggelamkan kita, jangan pernah pasrah. Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu Petrus katakan, Tuhan tolonglah. Ini sedang mengungkapkan bahwa Tuhan tolong selamatkan saya dari bahaya. Tuhan selamatkan saya dari kehancuran yang ada di hadapan ini. Tuhan sembuhkan saya dari penderitaan penyakit. Hari-hari ini dalam kehidupan ini kita melihat ada banyak hal yang menakutkan. Bahkan oleh ketakutan itu tidak bisa menghindarkan kita daripada hantaman apa yang dari yang kita takutkan. Tetapi tatkala kita sedang mengalami hal yang demikian, jangan membuat kita putus asa. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, mohon pertolongan daripada Tuhan. Bahaya apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari, mari berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan akan sanggup untuk menolong engkau. Kehancuran bagaimanapun juga mungkin dalam segala usaha, bisnis, rumah tangga sedang diperhadapkan dengan sesuatu hal yang sepertinya tidak ada titik cerahnya. Sepertinya kurang dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan mengalami kebaikan Tuhan. Jangan putus asa, berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak kurang cara, bahkan Ia sanggup untuk membukakan tingkap langit untuk menolong setiap hidup kita, orang yang percaya, orang yang taat melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Seruan kita menjadi seruan yang didengar oleh Tuhan. Bahkan di tengah pandemi yang seperti ini, kita harus mengikuti semua prokes, protokol kesehatan yang ditetapkan. Kita harus menjadi orang yang menjaga diri kita dengan baik. Kita juga harus berdoa supaya kita melihat apa yang kita terbatas. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak berbatas itulah yang akan melindungi kita. Sehingga keluar masuk kita pun kita ada tetap dalam lindungan Tuhan. Dan di dalam lindungan Tuhan kita akan memperoleh kekuatan, kesehatan. Kita akan tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan ingin membawa kita dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan takut. Kenapa? Oleh sebab itu, sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa akan terulur untuk menolong, untuk menyelamatkan setiap hidup kita. Tetapi Tuhan ingin dalam setiap hidup kita, mari kita pertetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin maju di dalam Tuhan, semakin hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi hal yang kedua juga hal yang tidak kalah pentingnya, dikatakan di sana, Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi fokus dalam pandangan kehidupan kita dalam menjalani hidup ini. Sebab Ialah sumber pertolongan keselamatan satu-satunya.
Dan kita yakin dan percaya, tatkala kita berseru, Ia mendengar, bahkan Ia menolong tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tetap maju di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bergairah. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Melewati firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Di tengah perjalanan kehidupan yang kami jalani, kami pun seringkali menemukan sedang diperhadapkan juga dengan badai kehidupan yang menerpa hidup ini. Tapi melewati firman-Mu hari ini meneguhkan dan menguatkan kami ya Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kami punya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur sebab tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa itu harus selalu terulur untuk menolong dan menyelamatkan kehidupan kami. Tapi melewati firman-Mu hari ini juga Tuhan, supaya kami menjadi orang yang tidak takut, berani dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami mempertetapkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Sebab kepercayaan kami tetap kuat di dalam Tuhan, itulah yang akan memberikan kesanggupan bagi kami untuk berani dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan juga menolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin fokus kepada Tuhan, semakin menjadi Tuhan menjadi pandang, menjadi hal yang kami utamakan, menjadi hal yang kami pandang dalam kehidupan kami, menjadi arah dalam yang kami utamakan dalam kehidupan kami. Sebab dari sanalah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Dari sanalah sumber pertolongan yang sesungguhnya, yang sanggup untuk melawat setiap hidup kami. Dan kami bersyukur sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang peduli atas setiap kami. Setiap seru doa kami akan menyelamatkan kami dari bahaya, menyelamatkan kami dari kehancuran, dari segala penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus akan melindungi setiap hidup kami yang datang dan berseru kepadanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan atas setiap kami, sehingga kami menjadi orang yang kuat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan juga terus menolong dan memberkati semua umat-Mu ya Tuhan. Tetap ada dalam perlindungan pemeliharaan-Mu. Baik keluar masuk kami dijaga dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami ada dalam dengan pertolongan Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah memperoleh kekuatan baru daripada Tuhan. Yang sedang mengalami kegoncangan dalam perkara iman oleh berbagai keadaan kehidupan yang menerpa hidup ini. Tapi kami yakin dan percaya melewati firman hari ini meneguhkan dan menguatkan kami untuk mempertetapkan iman kepercayaan kami hanya kepada Yesus Kristus yang menjadi fokus pandangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya segala usaha pekerjaan, segala pribadi rumah tangga semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa di tengah kehidupan yang sekarang ini, di tengah pandemi yang terjadi ini, kami hanya berseru kepada Tuhan, biarlah kiranya perlindungan Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan menyertai dan melindungi setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa buat orang yang sedang mengalami terpapar oleh pandemi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan gairah bagi kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, bahkan kami yakin dan percaya ada mujizat Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan pun akan dinyatakan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan baik oleh sakit penyakit, baik pergumulan dalam usaha pekerjaan, dalam segala kehidupan rumah tangga. Kami yakin dan percaya Tuhan tolonglah setiap umat-Mu. Kami berbiarlah ke tangan-Mu yang kuat Tuhan akan senantiasa terulur, memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera sukacita-Mu, sehingga mereka pun mengalami suasana surga dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Semua pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan terus memberkati, sebab kami tahu gereja ini boleh ada karena Tuhan. Dan kami ada maksud Tuhan supaya kami semua yang ada di dalam pelayanan, semua jemaat di tempat ini boleh menjadi berkat, menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah kota ini, bahkan bangsa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu.
Kami juga berdoa dalam ibadah ini juga kami akan menyerahkan persembahan kami. Kami yakin dan percaya semua persembahan kami, baik persembahan, baik perpuluhan yang kami serahkan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati. Dan semua jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan rumah tangganya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, dan kami yakin dan percaya kami akhiri ibadah kami hari ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Yesus serta persekutuan Roh Kudus akan dicurahkan melimpah atas hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Terima kasih buat kita semua, Tuhan memberkati kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan persembahannya, itu bisa ditransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, dan juga bisa diserahkan dalam waktu tertentu ke Sekretariat GBI Jalan Bangka nomor 7 Palangkaraya. Saya kira itu saja dan selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.